Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini merupakan video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Pak Sandi. Kebetulan saya kebagian di soal nomor 14, yaitu polinomial Newton. Kita langsung saja ke bagian materi. Jadi si interpolasi itu dia dikenal sebagai sebuah metode untuk menaksir nilai yang berada di antara titik-titik data yang telah diketahui. Misalkan kita memiliki nilai X0 sama dengan 5 dan Y-nya 6. Kemudian X1 sama dengan 11 dan Y-nya adalah 20. Berapa nilai Y ketika X 2,5 misalkan. Jadi untuk mengetahui nilai Y-nya kita bisa menggunakan metode interpolasi ini. Metode interpolasi yang sering digunakan adalah polinomial. Karena sifatnya polinomial, jadi dia itu memiliki orde ke n. Polinomial bisa kita kenal kalau di matematika itu dia dikenalnya dengan suku banyak. Tapi di interpolasi sendiri, khususnya polinomial, dia dibedakan menjadi dua, yaitu polinomial Newton dan Lagrange. Di masing-masing polinomial ini dia memiliki ordenya itu dimulai dari 1 sampai orde ke n. Orde ke 1 dia dikenal dengan istilah interpolasi linear, nanti akan dijelaskan kalau nggak salah kayaknya ada di bagian nggak ada ada dia di nomor 19, nanti teman saya yang jelasin. Jadi kalau 1 itu dikenal dengan interpolasi linear, orde ke 1 itu dikenal dengan interpolasi linear, kemudian orde kedua dikenal dengan interpolasi kuadratik, dan untuk yang ketiga, orde ketiga itu dikenal dengan interpolasi kubik. Lebih dari itu dia sudah masuk ke interpolasi derajat nanti. Kita langsung saja masuk ke interpolasi polinomial Newton. Pada pembahasan kali ini sebenarnya ini ada tiga orde ya yang akan dijelaskan, yaitu orde ke-1 atau interpolasi linear, kemudian interpolasi kuadratik orde kedua, dan interpolasi kuadratik. Cuman supaya kita lebih menghemat atau mengefisiensi waktu, kita masuk ke langsung pada bagian umumnya saja. Jadi si interpolasi polinomial Newton ini dia memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya dapat diketahui dengan fungsi n atau fungsi, nanti misalkan kita pengen orde ketiga, jadi fungsi dengan pada orde ketiga dia dapat diketahui dengan beda 0 atau selisih terbagi ke 0 ditambahkan dengan beda ke 1 atau selisih terbagi 1 dikalikan dengan X dikurangi X0, dan beda 2 atau selisih kedua dikalikan dengan X dikurangi X0 dan dikalikan dengan X dikurangi X1 ditambahkan dengan Bn. Nah, ternyata setelah kita amati ini membentuk sebuah pola ya, dimana ketika B-nya 1 dia berhenti di X bagian di sini, dia berhenti di ke 0. Secara tidak langsung 1 ke 0 itu kan n-1. Nah, ternyata di sini juga dijelaskan bahwa jika B-nya 1 dia akan berhenti di X ke 0. Jika B-nya 2 dia akan melakukan perkalian lagi dengan X, di mana X-nya dikurangi dengan X n-1 yaitu 1. Jadi jika 2 di sini 1, jika 3 berarti X dikurangi X0 dikalikan dengan X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2. X3 apakah masuk? Tidak, karena kalau B-nya 3, N-nya 3 berarti n-1. N-1, 3 minus 1 berarti 2.
Untuk mengetahui nilai B0, B1, B2 dan B kesekian atau Bn, itu rumusnya ini. Jadi kalau B0 dia didapatkan dari fungsi ke X0, kalau B1 fungsi X1 dan X0. Ini nanti ada apa istilahnya itu, ada penjelasan tersendiri karena si X1 ini dia dapat didapatkan dari ini fungsi xi dikurangi fungsi xj atau fungsi x1 dikurangi fungsi x0, x1 dikurangi x0 seperti itu. Dan itu berlaku seterusnya. Nah, sama seperti ini. Kalau x-nya nanti banyak B2 berarti xi jk. Nah, nilai yang di sini dikurangi j ke k berarti xj dikurangi fungsi x k, dimana di sininya juga xj dikurangi xk gitu. Dan dia dibagi dengan xi dikurangi xk. Kita tidak perlu khawatir dengan formula ini karena kalau nggak ada contohnya biasanya kalau teman-teman itu lebih-lebih juga saya kalau cuma melihat rumus yang seperti ini tanpa ada sebuah implementasi biasanya akan kebingungan nanti. Kita lanjut ke ini saja, mungkin langsung ke contoh pembahasan ya. Di sini soalnya taksirlah len 2 menggunakan polinomial interpolasi terbagi hingga Newton orde ketiga. Kalau orde ketiga berarti n-nya kita membutuhkan 4 titik. Ternyata di soal memang sudah disediakan 4 titik ya. Titik pertama yaitu 1, kedua 4, ketiga 6, dan yang terakhir adalah 5. Ini juga sudah lengkap dengan fungsi x0-nya atau nilai y dari 1 ini. Ini. Kalau kita perhatikan 0 kemudian 1,3, 1,7 ternyata dia itu didapatkan dari len x. Nah, len 1 itu 0, len 4 itu ini hasilnya, kemudian len 6 itu 1,79 dan len 5 itu 1,6. Sekarang berapa ketika fungsinya ketika len itu 2? Jadi kalau dihitung secara manual len 2 itu hasilnya 0,69 ini. Bagaimana kalau nilai tersebut bukan len fungsinya? Maksudnya kita nanti kan tidak mungkin kita hanya mencari len saja. Misalkan ada di studi kasus di mana fungsinya itu bukan len tapi agak susah, misalkan x kuadrat kemudian dibagi akar berapa gitu-gitu. Jadi kan tidak mungkin kita dapat mengetahui nilai aslinya kan gitu kan. Juga kadang ada beberapa titik dan titik x dan titik y dan fungsinya itu tidak kita ketahui gitu. Karena di sini kita sudah mengetahui bahwa ini polanya adalah len. Kalau dihitung manual len 2 itu hasilnya 0,69. Berapa kalau kita implementasikan dengan metode interpolasi, apakah nilainya akan mendekati? Kita coba gini dulu. Di orde ketiga, ini salah ya, ini harusnya 3 bukan 2. Untuk polinomial orde ketiga itu rumusnya B0 ditambah B1 ini yang dikasih tanda biru. Tapi untuk mengetahui B0 kita kan tadi sudah belajar bahwa B0 itu adalah fungsi ke 0. Jadi B0 ini berarti ini nanti 0. Kemudian untuk B1 nya itu ini nanti bagian yang di sini xi xj xi dikurangi xj. Ini nanti 0,46 dan seterusnya. Dari nilai ini kita langsung bisa masukkan, atau lebih jelasnya
kita perhatikan bagian ini. Ini jadi 0 plus B1, X-nya kita ganti 2, berarti 2 dikurangi 1 di sini ya. Di sini 2 dikurangi 1 dan di sini juga 2 dikurangi 4. Begitu seterusnya. Kebetulan ketika kita kalkulasikan nilainya adalah 0,62. Ternyata nilai yang dari orde ketiga ini dia memang sudah tidak jauh berbeda dengan hasil yang sebenarnya seperti itu. Karena kita sudah menghitungnya secara manual, bagaimana kalau kita ingin menerapkan ini di MATLAB seperti itu? Jadi kita langsung saja kita buka MATLAB-nya terlebih dahulu. Sebenarnya saya sudah menyediakan ya kode programnya di slide presentasi ini. Ini kode programnya. Cuman di bagian X dan Y-nya ini saya tadi buatnya itu dengan menggunakan nilai acak, bukan yang len 2. Oleh karena itu kita rubah aja dulu. Ternyata di ini sudah saya copy tadi. Jadi nilai X 5, 2,5 dan 10 ini sudah saya rubah ke bagian nilai yang di soal, yang bagian ini. Saya sudah rubah 1465. Kita coba koreksi dulu, 1465 benar. 013. Ya sudah benar. Selanjutnya saya membuat variabel Z. Variabel Z ini fungsinya untuk mengetahui nilai berapa yang akan kita cari gitu. Kalau 2 berarti di sini 2. Nah, kebetulan yang di sini kan yang mau diketahui itu 2. Jadi Z-nya itu dikasih nilai 2 langsung. Kalau ingin lebih dinamis, ini nanti kita buat fungsi juga bisa. Jadi bagian X, Y, Z-nya ini bisa kita mainkan dengan parameter nanti. Cuman kita nggak bahas itu. Kita pahamin saja alur programnya terlebih dahulu. Kalau saya ketik manual kayaknya bakalan lebih 25 menit. Jadi saya copy aja langsung ya. Untuk lebih meyakinkan bahwa ini adalah program yang saya buat gitu. Jadi saya akan baca saja algoritmanya. Jadi si N ini karena ordenya itu kita lambangkan dengan N dan titiknya itu adalah N plus 1. Itu kan berarti kan kita membutuhkan N-nya itu jumlah titik-titiknya kan. Nah, jumlah titik-titik itu kita bisa ketahui dengan menghitung berapa X-nya. Berapa X-nya. Kalau di sini X-nya kan ada 4. Otomatis N yang di sini nilainya harus 4. Oleh karena itu, karena kita mau mengecek besar dari atau jumlah X dari jumlah titik X, di MATLAB itu disediakan fungsi yang namanya length. Length itu fungsi untuk menghitung jumlah elemen di array. Seperti itu. Selanjutnya untuk membentuk sebuah tabel, biasanya kalau interpolasi polinomial Newton itu disajikan dalam bentuk tabel. Mungkin kita cari contohnya aja dulu di internet biar nggak abu-abu. Polinomial Newton. Biasanya dibentuk tabel yang seperti ini. Untuk membentuk tabel yang seperti ini berarti kita membutuhkan satu array lagi, di mana arraynya nanti ada baris dengan kolom. Berarti kita butuh yang namanya array multidimensi. Saya membuat array multidimensi itu dengan nama variabel D, di mana untuk baris pertama dan kolom 1 sampai ke N itu diisi nilai Y. Jadi nilai ini nanti. Kalau kita jadikan komen dulu seperti ini. Ini yang muncul nanti kalau kita hapus titik komanya.
sebentar, butuh N. Oh, ini tidak di uncomment. Nah, jadi si baris pertama itu nanti nilainya ini gitu. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan sebuah perulangan karena kita ingin mengetahui itu ya, nilai B beda satunya, kemudian beda 2, beda 3. Seperti itu. Kita uncomment dulu, kita uncomment. Jadi for J, saya membuat variabel J. J itu dimulai dari 2 sampai ke N, berarti 2 sampai ke 4. Apa fungsinya? Ini untuk membuat tabel yang bagian ini nih, 2, yang bagian ini 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kan, seperti itu. Kemudian untuk for yang di dalam, untuk K sama dengan 1 sampai N dikurangi J plus 1, ini nanti akan melakukan perhitungan ke bagian ininya, X1, X0 nih, X2, X1, X3, X2, bagian ininya nanti itu masuk ke rumus yang di sini atau kode yang bagian ini. Kalau kita jalankan biasa, ini sudah membentuk itu ya, membentuk tabel. Kita bisa ketahui dengan ini. Nah, ini kan sudah ada kan, kayak ini kan bentuknya. Dimulainya harus dari sini. Nah, bukan dari ini, karena yang di sini ini nilai dari Y. Yang di sini nilai dari X2 X0-nya itu, nilai dari fungsinya seperti itu. Kan kalau 3 jadi 2 jadi 1. Nah, bentuknya itu kayak ini ya, semakin berkurang seperti itu. Ini kan dari 3, 2, 1. Nah, karena tabelnya sudah kita buat, kita harus menghitung bagian ini. Mana dah? Bagian ininya. Nah, supaya lebih dinamis lagi, jadi di sini saya membuat for lagi. Ini ada for-nya lagi. Kenapa? Karena supaya berulang. Ini kita uncomment dulu. For 1 itu untuk perulangan bagian B-nya, kemudian X sampai X0-nya ini berarti kita membutuhkan sebuah perulangan di dalam perulangan gitu. Nah, ini bagian perulangannya. Karena dia N-1, jadi I-1. Kan ini kan sampai N nanti, berarti I-1 gitu. Kalau kita cetak, itu hasilnya 0,628. Apakah dia sudah relevan dengan PPT? Sama ya, 0,628. Untuk membuat yang seperti ini, itu caranya kita bisa dengan menggunakan fitur plot. Plot ini untuk membuat grafik XY itu. Jadi nanti hasilnya seperti ini, dan ini sudah relevan atau sudah sama dengan yang bagian ini. Nah, itu kan ada bercak-bercaknya juga bagian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau tanya-tanya lebih dalam, insya Allah ini mohon maaf Pak, ini mau saya upload juga di YouTube. Kalau mau tanya-tanya terkait dengan program yang lain, insya Allah saya siap membantu seperti itu. Kemudian untuk kesan dan pesan, kayaknya ini kan ada kesan, pesan, dan kritik. Saya kesan dan pesan aja Pak, mungkin. Kayaknya saya kurang betah, bukan kurang betah ya, kurang lama di kelas gitu Pak. Mungkin hanya itu Pak yang jadi kesan dan pesan saya. Karena kayaknya kita lebih ke hari libur, banyak hari liburnya untuk semester ini. Jadi untuk kritik saya nggak ada kritik, karena
Saya tidak pantas untuk mengkritik Bapak seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.